Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan sharing ke kalian seputar tentang kegiatan Persit kira-kira apa aja sih. Jadi sebelumnya tuh aku bikin polling gitu ya di IG story aku gitu. Jadi bagi kalian yang belum follow Instagram aku, kalian bisa follow di @ramca1112. Nah, di situ aku biasanya bikin polling atau bikin Q&A gitu. Jadi ya kemarin aku sempat bikin polling dan memang paling banyak itu requestan dari kalian supaya aku bikin next videonya itu seputar tentang kegiatan Persit. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, seperti biasa jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan juga komennya. Oke, bagi kalian yang penasaran banget seputar kegiatan Persit itu kira-kira apa aja sih kak? Soalnya banyak banget DM yang masuk gitu ya kan di Instagram aku yang pengen banget kalau aku sharing tentang kegiatan Persit itu apa aja. Nah, di sini video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian dan aku ngasih taunya ini secara garis besarnya saja ya. Untuk lebih lengkapnya lagi mungkin kalian bisa mengalaminya sendiri nantinya ketika kalian memang udah resmi jadi ibu Persit. Oke, untuk yang pertama kegiatan Persitnya itu, jadi ini aku menyebut kegiatannya secara random aja ya, nggak berurutan harus mulai dari yang pertama tuh harus apa itu enggak. Jadi aku nih buatnya random aja. Jadi untuk kegiatan yang pertama itu biasanya kegiatan Persitnya itu yaitu ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Nah, untuk ziarah ke Taman Makam Pahlawan itu sendiri biasanya itu dilakukan pagi-pagi banget nih, jadi sekitar jam 6-an gitu. Nah, sebelum kita lakukan ziarah itu, kita pertama kali melakukan yang namanya apel pagi guys. Makanya kenapa untuk kegiatan ziarah ini pagi-pagi banget, sekitar jam 6-an gitu. Ya karena memang sebelum kita melakukan ziarah, jadi sebelum kita melakukan ziarah, kita itu melakukan yang namanya apel pagi. Nah, setelah apel pagi, barulah kita bisa melakukan kegiatan ziarah. Ini kegiatan termasuk kegiatan di luar asrama ya guys, karena memang ini kegiatannya dilakukan di Taman Makam Pahlawan. Jadi ya, seperti itu. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan menanam. Nah, untuk kegiatan menanam ini biasanya kita itu membuat sesuatu seperti kebun gizi gitu ya kan, kebun gizi atau enggak kebun toga. Nah, toga itu kan tanaman obat keluarga. Nah, di situ kita menanam sejenis sayur-sayuran ya kan. Kemudian kita menanam jenis tanaman obat untuk keluarga gitu. Jadi ya memang di situ benar-benar kita jadi tahu nih gimana sih caranya menanam sayur, terus gimana caranya kita menanam tanaman obat gitu kan atau toga. Nah, di sini tuh bermanfaat banget guys karena kita bisa menerapkannya langsung nih di pekarangan depan rumah kita. Misalnya kita punya halaman gitu ya kan di depan rumah kita. Nah, di halaman kita ini selain kita bisa menanam bunga, nah di situ kita bisa juga menanam sayur-sayuran. Lumayan kan kalau seandainya sayurnya subur, terus kita bisa konsumsinya gitu ya kan sebagai sayur-sayuran sehari-hari yang kita konsumsi dengan keluarga gitu. Jadi biasanya kita itu nggak heran ya kalau di tiap-tiap batalion itu biasanya ada yang namanya kebun gizi dan juga ada yang namanya kebun toga. Karena memang ini salah satu kegiatan dari ibu-ibu Persitnya guys. Jadi ya memang bener-bener sangat bermanfaat banget untuk keluarga. Nah, untuk kegiatan yang ketiga ini yaitu kegiatan olahraga bersama. Nah, seperti yang kita tahu ya, olahraganya ibu-ibu Persit itu biasanya kan olahraga voli. Nah, selain voli itu ya senam dan lain sebagainya, entah itu tenis meja atau enggak itu bulu tangkis, ya kita sesuaikan aja sama kesatuan masing-masing di suaminya gitu ya. Nah, kalau yang identik dengan ibu-ibu Persit itu biasanya ya voli sama senam itu tadi. Jadi untuk kegiatan rutin olahraga bersama ini itu tergantung dari masing-masing kesatuan di kesatuan tempat dinas suaminya gitu ya. Entah itu dilakukan dalam seminggu beberapa kali, mungkin 2 kali atau seminggu sekali, itu tergantung dari kesatuan suaminya tempat dimana suaminya itu dinas.
Untuk kegiatan keempat ini yaitu kegiatan makan-makan guys. Makan-makan besar ya. Jadi kegiatan ini tuh biasanya dilakukan ketika merayakan hari-hari besar gitu ya kan, seperti misalnya Isra Mi'raj, atau enggak Maulid Nabi, atau enggak pas malam pergantian tahun, atau enggak malam tahun baru gitu ya kan, yang memang notabene kita itu kayak apa ya istilahnya, lebih mempererat lagi rasa kekeluargaan. Jadi ya diadakanlah itu acara kegiatan makan-makan ini sih, ini apa sifatnya opsional, jadi ya tergantung dari masing-masing kesatuan tempat suaminya dinas gitu ya kan. Jadi memang untuk acara atau kegiatan makan-makan ini tuh bukan cuman sekedar untuk ibu-ibu Persitna doang, tapi biasanya kumpul satu keluarga dengan bapak-bapaknya juga, dengan anak-anaknya juga. Jadi ya memang mempererat silaturahmi, mempererat rasa kekeluargaan gitu. Dan juga ya nggak menutup kemungkinan kalau seandainya kita mau bikin acara sendiri untuk lettingannya kita gitu ya kan, untuk ibu-ibu lettingan sesamanya kita gitu. Jadi kita bikin acara makan-makan, bikin acara ngeliwet bareng gitu ya kan. Jadi ya seru banget deh pokoknya. Kemudian untuk kegiatan Persit yang kelima ini biasanya itu kita melakukan atau membuat kerajinan tangan atau menjahit ya. Nah untuk kerajinan tangan sendiri ini beragam ya say. Contohnya misalnya kalau kita membuat kerajinan kroket ya kalau nggak salah, yang lagi booming saat ini gitu ya kan. Jadi selain itu juga kita bisa membuat kerajinan seperti dreamcatcher. Terus kemudian di masa pandemi kayak gini kan kita bisa menjahit masker kain gitu ya kan yang berlapis, terus kita bisa membagi-bagikannya secara gratis. Jadi ya memang ini benar-benar kreativitas banget ya dari ibu-ibu Persitnya gitu ya, menolong banget supaya waktunya kita gitu ya kan bisa lebih bermanfaat lagi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Kemudian untuk kegiatan yang keenam yaitu pengajian rutin. Nah untuk pengajian rutin ini sendiri waktu pelaksanaannya itu tergantung lagi ya dari kesatuan suami tempat kalian dinas. Jadi pengajiannya itu ya bisa diadakan entah itu seminggu sekali, tepatnya di hari Jumat gitu ya kan, biasanya kayak kegiatan sejenis Jumat berkah gitu. Jadi ya tiap hari Jumat kita ngadain pengajian rutin di musola gitu. Nah, untuk kegiatan yang ketujuh ini yaitu pertemuan anggota Persit. Nah, untuk waktu pelaksanaannya lagi-lagi ya memang kita harus sesuaikan dengan kesatuan tempat dinas suaminya kita gitu. Jadi memang ada yang beberapa bulan sekali diadakan pertemuan anggota Persit, ada juga yang ya pokoknya tergantung lah ya, beberapa kali dalam beberapa bulan juga gitu dilaksanakan pertemuan anggota Persit. Nah, untuk pertemuan anggota Persit ini biasanya itu anggota baru yang baru jadi ibu Persit gitu ya, biasanya itu melakukan yang namanya perkenalan. Nah, jadi di situ kita memperkenalkan diri kita. Kemudian kegiatan yang kedelapan yaitu kegiatan yang berkaitan atau yang bekerja sama dengan organisasi lainnya. Nah, ini contohnya seperti misalnya kita mengadakan lomba atau kita mengadakan kegiatan yang memang bekerja sama dengan organisasi wanita lainnya seperti Ibu-Ibu Bayangkari. Nah, Ibu-Ibu Bayangkari ini kan suatu organisasi wanita juga ya, yang memang menjadi persatuan istri dari bapak-bapak polisi, ya kan namanya Ibu-Ibu Bayangkari. Jadi ya itu salah satu contoh kegiatan yang bekerja sama dengan organisasi wanita lainnya. Dan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan 9, yaitu kegiatan sertijab. Nah, sertijab ini singkatan dari serah terima jabatan. Nah, untuk poin yang ke-9 ini kalian pasti tahu ya, untuk kegiatan sertijab ini kan biasanya dilakukan oleh ibu-ibu ketua Persit yang mungkin lagi ada pergantian secara periode gitu ya kan. Jadi ada serah dan terima jabatan gitu. Ya, seperti itulah. Jadi nggak perlu aku jelasin lagi ya sertijab itu seperti apa. Nah, untuk kegiatan ke-10 ini yaitu kegiatan posyandu guys. Nah, jadi di dalam asrama itu ya alhamdulillah lengkap ya fasilitasnya. Maksudnya lengkap dalam artian ada posyandu, terus ada TK-nya juga kan. Kalau nggak salah TK-nya tuh TK Kartika, karena memang di sini di asrama aku ini juga ada TK Kartika, juga ada posyandunya. Jadi ini menolong banget bagi ibu-ibu yang punya bayi balita gitu ya kan. Jadi nggak perlu jauh-jauh mesti ke puskesmas atau ke rumah sakit kalau seandainya mau menimbang berat badan atau mau posyandu gitu ya kan. Karena memang di dalam asrama udah disediakan posyandunya juga.
Dan juga untuk kadar-kadarnya itu sendiri berasal dari ibu-ibu Persit guys. Jadi ya misalnya nih kalian berprofesi di bidang kesehatan, misalnya perawat atau nggak bidan terlebihnya kan, itu kalian bisa ikut ambil bagian nih di dalam kegiatan atau proses posyandu itu. Terus dan nggak lupa juga kita didampingi dari petugas puskesmas yang masih termasuk wilayah kerjanya. Oke, ini kegiatan Persit yang terakhir guys, kegiatan yang ke-11 yaitu kegiatan bakti sosial. Jadi untuk kegiatan bakti sosial ini biasanya itu dilakukan hari-hari untuk memperingati hari jadi gitu ya kan, misalnya hari jadi TNI atau enggak hari jadi Persit gitu. Jadi biasanya di situ kita melakukan bakti sosial. Nah, untuk bakti sosialnya itu sendiri biasanya kita memberikan sumbangan atau santunan ke panti asuhan atau enggak ke panti jompo atau enggak ke orang-orang yang memang membutuhkan. Ini sama kayak Jumat Berkah ya. Jadi setiap hari Jumat ya sama kita memberikan santunan maupun sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu dia tadi guys, sharing tentang kegiatan Persit yang aku ketahui. Nah, kurang lebihnya mohon maaf nih. Dan juga semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan juga aku mau ngasih tahu ke kalian, untuk masing-masing kegiatan ini biasanya kita menggunakan seragam atau baju-baju tertentu. Dan di sini aku udah bikin videonya tentang macam-macam seragam apa aja yang biasa ibu-ibu Persit itu gunakan, dan itu biasanya digunakan pada saat kegiatan apa. Nah, kalian di situ bisa cek. Nah, itu dia tadi guys videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.